berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Salam, selamat pagi teman-teman. Nah, kita bersyukur dalam satu minggu ini karena Tuhan telah menyertai kita. Pada pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu kepada kami selama satu minggu yang telah kami lalui. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikanlah hati kami untuk memuji dan sungguh-sungguh untuk datang ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa, amin. Jadi masih ada semangat kan?
Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan sebuah lagu Jalan Serta Yesus. Ikuti gerakan kakak ya. Walaupun dalam keadaan sulit, dalam susah, Tuhan tetap beserta kita. Untuk itu saya mengajak adik-adik lagi menyanyikan lagu Tidak Berkesudahan. Adik-adik silakan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman hidup kita. Sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Halo, selamat pagi teman-teman Tunas Remaja yang ada di rumah. Kita bersyukur teman-teman kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali pada hari ini. Mari teman-teman kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan tenangkanlah hati kami agar kami mampu mendengar dengan baik, dengan fokus firman-Mu pada pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan, biarlah meskipun ibadah ini secara online, tapi biarlah kami tetap bersuka cita, menghargai kehadiran Tuhan, menghargai kami sedang beribadah pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, teman-teman sekalian, hari ini teman-teman tema kita berbicara tentang sporting, yaitu tentang memberikan dukungan teman-teman. Teman-teman, kalau kita beranjak semakin besar gitu ya, seperti teman-teman dari kelas besar sekarang udah kelas tunas remaja, nanti tahun depan ada lagi yang akan naik ke kelas remaja. Nah teman-teman, di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita sering salah paham kepada orang tua kita atau kepada wali-wali kita sering sekali salah paham. Karena teman-teman kita semakin besar dan kita sudah bisa berdebat ya, kita sudah kritis gitu ya. Tapi kadang-kadang teman-teman kita salah memahami ketika misalnya wali kita, kakak pendamping kita, Mister, Miss kita, orang tua kita, ataupun orang yang lebih tua dari kita di tengah-tengah keluarga kita teman-teman. Kadang-kadang teman-teman kita sering sekali salah paham ya. Masa-masa dari kita tunas remaja ini teman-teman, itu masa-masa krusial bagi keluarga-keluarga gitu ya. Mereka mengalami perubahan, dan kalau di dalam keluarga itu misalnya hubungannya tidak baik, akan terjadi banyak kesalahpahaman kalau tidak terselesaikan dengan baik. Karena anak-anak dari umur-umur sudah masuk remaja, dia sudah bisa berpikir. Kemudian ini yang perlu kita hati-hati teman-teman. Kadang-kadang kita salah memahami jika misalnya orang tua kita, pendamping kita, wali-wali kita menegur kita, mengarahkan kita. Nah teman-teman, hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa ketika kita ada di dalam keluarga yang diizinkan oleh Tuhan, kita teman-teman membutuhkan, saya dan juga keluarga, siapapun kita semuanya itu membutuhkan supporting dari keluarga. Firman Tuhan itulah yang berbicara kepada kita pada hari ini teman-teman ya. Nah teman-teman, di dalam dunia ini manusia tidak ada yang bisa berjalan, tidak ada yang bisa menghadapi segala sesuatu, bisa hidup tanpa orang lain. Saya pernah teman-teman ya, waktu itu Miss pernah nonton filmnya itu action ya. Filmnya itu berbicara tentang bagaimana orang-orang yang sedang terkena bencana. Kemudian bencana itu sepertinya ada monster gitu ya, namanya juga film ya. Jadi orang-orang di sekelilingnya itu mati gitu ya. Dan dia kebingungan teman-teman ketika orang-orang itu gak ada di sekeliling dia teman-teman ya. Dia bingung dan dia membutuhkan pertolongan. Makanya teman-teman, di dalam dunia ini tidak ada satupun orang yang bisa hidup tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Segala sesuatu hal. Baju dibuat oleh orang lain kita nggak tahu ya, tapi kita bisa pakai baju ini gitu ya. Ada petani yang mengusahakan ladang sayuran yang kita makan, bahan makanan pokok kita yaitu beras gitu ya. Jadi orang lain kita juga membutuhkannya teman-teman. Gak ada orang di dunia ini yang bisa hidup tanpa orang lain. Setiap orang memiliki kelemahan, setiap orang membutuhkan pertolongan dari orang lain. Setiap orang teman-teman menjalani kehidupannya pasti pernah membutuhkan pertolongan dari orang lain. Dari kita lahir, dalam kita menjalani kehidupan, bahkan sampai kita nanti teman-teman dipanggil oleh Tuhan, kita pun membutuhkan orang lain. Ketika kita meninggal, ada orang yang membawa kita gitu ya. Sampai kita mati pun kita membutuhkan orang lain. Nah teman-teman, pernah waktu itu Miss pernah bertanya kepada remaja, anak-anak tunas remaja, anak remaja. Saya bertanya teman-teman, adakah di tengah-tengah kalian yang gak membutuhkan orang lain sama sekali di dalam hidupnya? Lalu apa jawaban mereka teman-teman? Gak ada satupun yang mengangkat tangan teman-teman. Pasti kalau kita sedang ibadah onsite di gereja nih, kalau Miss tanya pun demikian, saya yakin teman-teman pasti kalian pun tidak akan ada yang unjuk tangan ya. Oh saya Miss, saya nggak membutuhkan orang lain. Nah pasti nggak ada ya teman-teman ya.
Teman-teman yang terkasih, kita harus punya pemahaman terlebih dahulu bahwa kita ini teman-teman membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan satu sama lain. Hari ini Tuhan ajar kita teman-teman dalam bagian firman Tuhan, bagaimana supporting itu saling mendukung di tengah-tengah keluarga. Teman-teman yang terkasih, supporting yang kita bahas pada hari ini teman-teman berbicara tentang supporting dalam keluarga, saling mendukung di tengah-tengah keluarga. Karena teman-teman, keluarga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, siapapun dan apapun bentuk keluarga yang diizinkan Tuhan pada hari ini bersama-sama dengan kita, baik orang tua kita, mungkin kita tinggal sama kakek nenek kita, mungkin sama tante kita, atau teman-teman di Dorcas, keluarganya adalah teman-teman yang ada di Dorcas. Papa mama kalian itu adalah wali-wali kalian yang mendampingi kalian setiap hari. Itulah keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Ketika kita lemah, ketika kita mengalami permasalahan teman-teman, pergumulan, kekurangan, sesungguhnya di dalam keluarga lah kita mendapatkan support. Sesungguhnya di tengah-tengah keluarga lah, disitulah pertolongan pertama, orang yang paling pertama yang mendukung kita. Begitu juga sebaliknya teman-teman ya, kalau anggota keluarga kita mengalami misalnya kelemahan, mengalami permasalahan, kegagalan, kita sebagai keluarga hadir teman-teman, memberikan dukungan, memberikan supporting kepada saudara kita. Ketika anggota keluarga lain mengalami kelemahan, maka kita sebagai anggota keluarga yang akan mendukung, yang akan mendorong, yang akan membawanya bangkit kembali. Pada hari ini teman-teman, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar tema kita pada hari ini teman-teman. Allah mengatakan kepada kita bahwa Ia telah menyediakan keluarga kepada setiap kita dalam mendukung kita di dalam setiap kelemahan kita. Agar kita belajar memahami bahwa di dalam keluarga kita mendapatkan dukungan, dan kita juga memahami teman-teman bahwa keberadaan kita di tengah-tengah keluarga kita juga terlibat memberikan dukungan supporting teman-teman ya. Nah, hari ini teman-teman kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan dari Keluaran pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 sampai ke-17. Kita coba lihat ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang supporting di dalam keluarga. Mari kita baca teman-temannya secara bersama-sama. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan ya bagian firman Tuhan yang menjadi dasar dari perenungan kita pada hari ini ya teman-teman ya. Yaitu tentang bagaimana Musa yang sedang memimpin orang-orang Israel pada waktu itu ya teman-teman ya.
Jadi berbicara tentang bagaimana pengutusan Musa untuk berkarya bagi Tuhan, membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir ya teman-teman ya. Nah ketika Musa teman-teman menerima panggilan itu dari Tuhan, dia memiliki banyak alasan gitu ya. Dia memiliki pertimbangan-pertimbangan karena memang orang-orang Israel itu sangat banyak ya. Dan kita tahu bahwa orang-orang Israel itu sangat tegar tengkuk ya. Bagaimana memimpin orang-orang itu keluar? Bagaimana Tuhan, aku seorang diri gitu ya. Dia sedang mengalami, kalau dalam konteks yang kita baca, Musa ini sedang mengalami pergumulan yang sangat berat ya dalam hal kepemimpinan. Dan dia bergumul, bagaimana Tuhan? Nah teman-teman, ketika Musa pada waktu itu menghadapi pergumulan itu, lalu Tuhan menyampaikan kepadanya bahwa Musa, aku adalah Tuhan yang akan menyertai engkau. Jangan takut. Tapi Musa mengatakan, Tuhan, utuslah siapa saja yang pintar berbicara. Aku ini gak pandai untuk berbicara Tuhan. Lalu Tuhan lagi menjawab kan teman-teman ya. Dia mengatakan bahwa siapa yang membuat orang menjadi buta, lalu siapa orang yang membuat kembali melihat, siapa yang bisa membuat orang itu bisa mendengar gitu ya. Yaitu aku Musa. Jadi jangan takut. Kalau itu pergumulanmu, kamu bergumul bagaimana berbicara kepada orang Israel, aku akan menyertai engkau. Nah, kita selesai di sini ya teman-teman ya, bahwa pergumulan yang dialami oleh Musa saat itu, dia sedang bergumul, Tuhan, aku gak bisa berbicara dengan fasih, dengan baik. Bagaimana mungkin aku bisa memimpin orang Israel yang banyak itu Tuhan? Ya Allah katanya. Bagaimana ya Allah aku bisa memimpin orang-orang itu keluar dari tanah Mesir? Lalu teman-teman, yang uniknya teman-teman, ketika Musa mengalami permasalahan itu, lalu dia nggak mengatakan teman-teman, ada itu orang yang bukan keluargamu. Langsung dia mengatakan bahwa keluargamu sendiri, ada Harun yang akan menemani engkau. Ada Harun yang akan bersama-sama dengan engkau Musa. Teman-teman yang terkasih, ketika Musa mengungkapkan kelemahan keterbatasan yang dimilikinya pada saat itu, bagaimana ia tidak pandai berbicara, lalu Tuhan menjawab keraguannya itu teman-teman, bahwa Musa akan didampingi oleh Harun. Dalam proses Allah memanggil Musa teman-teman, ketika dia terus mengelak, terus dia menolak, lalu dia mengatakan bahwa Tuhan, teman-teman, sekali lagi dikatakan, Tuhan menyatakan bahwa Harun, kakaknya Musa yang pandai berbicara itu, akan menjadi rekan sepelayanan dari Musa. Harun teman-teman akan menjadi penyambung lidah, atau teman-teman juru bicara dari Musa sendiri teman-teman ya. Jadi Tuhan menolong Musa pada waktu itu dengan menunjuk saudaranya Musa sendiri, yaitu Harun teman-teman. Di sini menarik teman-teman, Allah sedang menunjukkan bahwa seperti itu teman-teman ada di dalam keluarga. Dia menunjuk Harun, dia tidak menunjuk orang lain, dia menunjuk Harun untuk mendampingi Musa saudaranya memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Yang menarik di sini bagian ini teman-teman, ketika Musa menghadapi pergumulan itu, yang menariknya Allah menanggapi berbagai penjabaran kelemahan dari Musa itu tentang bahwa ada saudaranya Musa teman-teman. Allah menyampaikan saudaranya yang akan menolongnya. Segala hal alasan Musa tadi, dia mengatakan bahwa kalau memang itu yang paling kamu takutkan, maka tenang. Ada Harun kakakmu yang akan menjadi rekan sepelayananmu. Teman-teman yang terkasih, yang indah dalam bagian ini bahwa kita melihat bahwa saudara itu teman-teman saling melengkapi. Mungkin Allah melihat bahwa Musa memiliki kepemimpinan yang sangat baik, tapi juga ketika Musa melihat kelemahannya di bagian dalam hal berbicara, dia menyempurnakan apa yang dimiliki oleh Musa itu melalui kakaknya Harun. Teman-teman yang terkasih, firman Tuhan hari ini teman-teman menjadi teguran bagi setiap kita.
Tuhan mengingatkan kita bahwa di dalam keluarga itu harusnya teman-teman terjadi sporting di dalamnya. Keluarga adalah menjadi pendukung bagi setiap kita. Sebagai anggota keluarga seharusnya kita memberikan dukungan kepada anggota keluarga kita, karena itulah yang diinginkan oleh Allah. Seperti kekurangan dari Musa ditutupi dengan kekuatan dari Harun sang kakak. Teman-teman yang terkasih, dalam hal ini contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman, kita bisa ditolong di dalam pelajaran dari firman Tuhan hari ini. Misalnya teman-teman bahwa kakak kita di rumah gitu ya, mungkin dia memiliki kelebihan, dia lebih tahu dari kita karena dia sudah lebih duluan gitu ya. Karena kakak dia punya pengalaman. Kita bisa meminta pertolongan gitu ya kepada keluarga kita. Misalnya lagi teman-teman ya, di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini teman-teman, kita membutuhkan keluarga kita. Ketika kita sakit, maka keluargalah yang menjadi orang pertama yang akan menolong dan juga menolong kita, membimbing kita di dalam kehidupan ini teman-teman. Kalau kita sakit, orang pertama yang akan mendukung kita adalah keluarga kita teman-teman ya. Teman-teman yang terkasih, tetapi sering sekali terjadi kesalahpahaman ya teman-teman ya di dalam keluarga itu. Sering sekali terjadi kesalahpahaman di dalam keluarga kita teman-teman ya. Kadang-kadang teman-teman di dalam keluarga kita lebih memilih mempercayai sahabat kita. Gak ada salahnya teman-teman. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah sendiri mengingatkan kepada Musa bahwa yang menjadi sporting terdekatnya itu adalah keluarganya sendiri, kakaknya teman-teman. Ya bisa saja teman-teman kita mempercayai sahabat kita mungkin ya. Tapi teman-teman kalau di dalam kondisi sama-sama dia belum dewasa, bisa saja teman-teman suatu hari dia mungkin bisa membongkar rahasia kita gitu ya. Dia bisa berkhianat kepada kita. Tapi kalau di dalam keluarga, itu adalah orang-orang yang pertama yang akan mendukung kita. Kalau kita ada di dalam rumah itu rasanya nyaman, kita nggak dihakimi gitu ya. Teman-teman yang terkasih, mungkin kita bergumul ya teman-teman ya dengan keluarga mungkin yang keras gitu ya, ataupun mungkin kita merasa aduh aku nggak dimengerti gitu ya. Nah mungkin ada yang salah di dalam komunikasi kita ya teman-teman ya. Teman-teman yang terkasih, di dalam keluarga sesungguhnya ketika kita mengalami pergumulan, keluargalah yang menjadi orang pertama yang akan mendukung dan mensupport kita. Sahabat kita mungkin hanya akan bersama-sama dengan kita ketika kita lagi senang, ataupun ada juga sahabat yang baik. Tapi teman-teman, tidak selalu orang gitu ya, tidak selalu orang di luar dari rumah kita itu kita percayai gitu ya. Bisa saja kita percayai, tetapi jangan sampai juga teman-teman kita melupakan support dari keluarga kita. Saling mendukung, saling mengasihi di tengah-tengah keluarga. Jangan sampai teman-teman kita melupakan, kita jadinya gak bagus komunikasinya, sporting kita gak berjalan di tengah-tengah keluarga karena mungkin ada miskomunikasi. Mungkin kita sedang bergumul dalam hal itu. Mari kita perbaiki hari demi hari. Ataupun kita yang salah paham sebenarnya. Mungkin mereka keluarga kita sedang menuntun kita kepada hal-hal yang baik. Karena memang gak ada keluarga yang akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang gak baik ya teman-teman ya. Teman-teman, mungkin kita yang mungkin salah memahami gitu ya. Teman-teman yang terkasih, jangan sampai teman-teman ya kita tidak saling membangun di tengah-tengah keluarga kita. Padahal kita tahu bahwa waktu terbanyak kita ada di tengah-tengah keluarga kita. Teman-teman, bisa saja kamu bisa mempercayai orang luar, tapi jangan sampai juga kita menjadi orang-orang yang melupakan keluarga kita. Kita lupa membantu keluarga kita. Kita lupa menjadi supporting di tengah-tengah keluarga kita. Mari bersama-sama kita belajar teman-teman, supaya relasi kita di dalam keluarga juga semakin lebih baik ya teman-teman ya. Karena ketika kita mengalami kelemahan, yang kita butuhkan itu adalah dukungan dari keluarga. Atau mungkin kita berpikir bahwa aku gak merasa mendapatkan dukungan. Mungkin kita yang memulainya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita memulai melakukannya. Teman-teman yang terkasih, mari bersama-sama kita belajar seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa ketika Musa mengalami pergumulan, bahkan mungkin Musa gak tahu gitu ya, Musa
nggak kepikiran bahwa Tuhan akan memilih Harun. Tetapi yang terjadi teman-teman, orang pertama yang ditunjuk oleh Allah menjadi rekan sepelayanannya dari Musa, berasal dari keluarganya sendiri, memberikan pelajaran yang indah bukan kepada kita pada hari ini. Mungkin kita yang sering melupakan kehadiran keluarga kita. Teman-teman yang terkasih, biarlah kita sama-sama belajar kembali. Mari kita mengingat kembali bahwa kalau kita berada di rumah itu teman-teman, rasanya itu kita mendapatkan support gitu ya. Kalau kita misalnya mengalami pergumulan, maka mereka lah sebenarnya orang yang pertama yang khawatir teman-teman. Orang yang pertama yang gelisah ketika kita mengalami kegagalan. Tetapi keluarga tidak akan menjatuhkan kita. Teman-teman yang terkasih, saya mengingat sekali teman-teman ketika saya mengalami pergumulan yang sangat berat pada waktu itu. Saya mengatakan kepada papa saya bahwa, "Pak, gimana kalau aku akan gagal begini-begini?" Lalu dia mengatakan, teman-teman, "Balik, papa akan terbuka, rumah akan terbuka untukmu." Teman-teman yang terkasih, atau mungkin sebenarnya kita yang tidak menyadari dukungan dari keluarga kita, ataupun kalaupun kita tidak mendapatkannya, mari kita mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena firman Tuhan pun mengatakan bahwa seperti pertama kita yaitu berasal dari tengah-tengah keluarga kita. Teman-teman yang terkasih, jangan sampai karena salah paham gitu ya. Karena kita merasa, aduh kenapa sih aku dikengkang, aduh kenapa sih nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Tapi sebenarnya itu untuk kebaikan kita. Kalaupun ada yang salah, kalaupun ada yang tidak kita suka, teman-teman mari kita belajar bersama-sama melihat hal-hal yang baik di dalamnya. Ataupun kita berkomunikasi, memperbaiki komunikasi dengan baik. Bukankah di tengah-tengah kesulitan kita, sesungguhnya keluarga adalah orang-orang yang pertama yang paling mendukung kita. Teman-teman yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Ketika Musa mengalami pergumulan, dia tidak berani berbicara, maka kakaknya lah yang mendampingi dia, yang mensupport dia. Teman-teman, mari kita belajar bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya dalam menjalani hari-hari seperti sekarang ini. Ketika kita ada di dalam masa-masa sulit seperti ini, sesungguhnya teman-teman, keluarga adalah orang pertama yang akan mendukung dan juga menolong kita melalui masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita. Tuhan menyediakan keluarga bagi kita, komunitas kita di mana kita berada itu juga adalah keluarga yang akan membantu kita melalui masa-masa yang susah sekalipun yang Tuhan izinkan kita alami di dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu teman-teman, biarlah firman Tuhan pada hari ini kembali menguatkan dan juga mendorong kita untuk semakin hari merasakan kasih Tuhan melalui keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami, terima kasih Engkau mengingatkan kami melalui firman Tuhan hari ini bahwa orang pertama, orang terdekat yang menjadi supporting di dalam kehidupan kami adalah keluarga kami. Tuhan tolong kami di tengah-tengah keluarga kami agar kami menjadi orang yang mensupport, memberikan dukungan dengan baik, ataupun Tuhan kami juga lebih peka lagi merasakan di tengah-tengah keluarga sesungguhnya kami mendapatkan dukungan dari mereka. Tuhan tolong kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami masing-masing agar kami semakin memuliakan Tuhan dan kami bersyukur juga untuk kehadiran keluarga yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu bahwa setiap keluarga tidak ada yang sempurna. Tolonglah kami untuk melihatnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua di dalam melakukan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita menyaksikan ibadah kita, sebelumnya kita akan memberikan persembahan kita dan kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur.
yang akan menjadi pertolongan kita itu ialah Tuhan. Dan sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Pertolonganmu. Tuhan untuk penyertaan kepada kami Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, pada pagi ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini Tuhan menjadi berkenan di hadapan-Mu dan dapat mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami akan mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai dan menuntun kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk satu minggu ini yang akan kami jalani. Berkati aktivitas kami setiap hari yang kami lakukan. Kami akan belajar, Kau berkati kami Tuhan. Berkati juga untuk Bapak, Mama yang senantiasa menemani kami, yang senantiasa membimbing kami. Kiranya Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.